Salam sehat, salam Santa Elizabeth Medan. Perkenalkan, nama saya Jultriwanti Larosa dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 0120220031. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan ciri-ciri psikologi orang sakit. Yang pertama, pengertian psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno "psyche" yang artinya jiwa dan logia artinya ilmu. Secara etimologis, pengertian psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Psikologi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh psikologi terhadap bagaimana orang menjadi sehat atau sakit dan bagaimana seseorang dalam menghadapinya. Ciri-ciri psikologi orang sakit. Yang pertama, perubahan suasana hati atau mood, ditandai dengan rasa cemas, rasa takut yang berlebihan, mudah marah, stres, dan orangnya juga sensitif. Yang kedua, penurunan fungsi kognitif atau pemikiran yang jernih, di mana hal ini ditandai dengan seseorang yang susah berkonsentrasi, mudah lupa, terus susah dalam mengambil keputusan. Hal ini jika terjadi pada seseorang sudah ditandai dengan depresi berat. Yang ketiga, perubahan perilaku pada seseorang. Hal ini ditandai dengan seseorang yang mudah tersinggung, cepat lelah, kurang bertenaga, serta kehilangan motivasi hidup. Yang keempat, gangguan tidur dan makan. Seseorang yang mengalami penyakit mental juga akan mengalami gangguan tidur. Mereka bisa saja tidak bisa tidur sama sekali atau insomnia, dan mereka juga mengalami gangguan makan. Yang kelima, menarik diri dari lingkungan sosial. Artinya, seseorang lebih cenderung ingin sendiri, terus mudah memutuskan hubungan dengan orang lain secara tiba-tiba, dan tidak mau beradaptasi lagi. Pengertian orang sakit. Secara umum, orang sakit merupakan orang yang terganggu tubuh dan jiwanya sehingga mereka tidak mampu melakukan setiap aktivitas dan kegiatan sehari-harinya. Orang sakit dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh sakit dan mereka itu merasa terganggu atas beban atau penyakit yang sedang mereka alami. Yang kedua, orang yang merasa dirinya sakit dan tidak yakin bahwa dirinya sebenarnya itu tidak apa-apa. Yang ketiga, orang yang jelas sakit tetapi dirinya tidak merasakan penyakit yang dia alami. Terus, bidang-bidang tersebut meliputi keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pelayanan orang sakit dapat dilakukan dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah dan dapat dilakukan secara 4 mata, dan bisa juga dilakukan secara konseling sehingga kita dapat mendapatkan tanggapan dari mereka. Mengapa kita perlu menjenguk orang sakit? Karena dengan menjenguk orang sakit sudah menumbuhkan semangat atau motivasi serta sugesti di dalam dirinya. Hal ini secara khusus dalam jiwanya telah tumbuh kekuatan untuk melawan penyakit yang telah dialaminya, sehingga adanya energi atau dorongan untuk membuat dirinya segera sembuh. Menjenguk orang sakit merupakan suatu pahala besar dan berguna untuk menjalin silaturahmi. Dinamika pendampingan orang sakit. Yang pertama dulu kita perlu mengetahui arti dari dinamika. Dinamika merupakan adanya hubungan timbal balik terhadap apa yang telah kita lakukan kepada seseorang. Dinamika orang sakit itu yang pertama, melayani mereka dengan baik. Artinya kita sebagai seorang perawat harus membantu pasien kita ketika mereka membutuhkan sesuatu. Artinya jangan membuat mereka merasa sendiri. Kita harus peduli kepada mereka. Yang kedua, kita mengadakan konseling atau mengarahkan mereka agar tetap rutin meminum obat yang telah diberikan oleh dokter sesuai dengan resepnya. Yang ketiga, kita harus memberi semangat kepada mereka dan juga harus membantu untuk dibawakan dalam doa agar penyakit yang telah mereka idap segera sembuh. Demikianlah presentasi dari saya mengenai ciri psikologi orang sakit. Jika ada kata yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam Santa Elizabeth.